Nah, bumbu rendangnya juga udah matang ini, udah kering. Aduh, direkam lah. Be happy for this moment. Welcome to the family. As I am. Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Hari ini aku bawa tas berat banget. Mau tahu isinya apa? Aku mau tunjukin sama kalian. Tadi awalnya sempat takut dari rumah, takut tasnya jebol. Tapi untungnya selamat. Karena hari ini aku bawa, tada! Aku bawa ulekan dari rumah. Aku bawa ikan asin. Dan aduh, bawa nggak ya? Oh, bawa. Dan aku bawa ini. Nah, ceritanya hari ini aku mau masak sambal yang sangat spesial. Jadi kalau pakai blender tuh kayaknya kurang afdol. Karena hari ini aku mau masak sambal Gandaria. Jadi makanya aku bawa ikan asin dari rumah ini. Jangan lupa bawa jengkol tadi. Dan juga hari ini aku mau masak rendang. Nah, untuk kalian semuanya seperti biasa yang ingin mengikuti cerita keseharian aku, kalian follow akun Instagram aku. Dan sekarang aku ganti baju dulu dan siap-siap untuk ngambil daging dan juga bumbu-bumbu untuk hari ini. Aku udah ganti baju dan sambil ganti baju tadi aku mikir pasti pada bingung ya, kok bisa dapat Gandaria di Belanda. Waktu itu aku cepat cerita sama salah satu rekan kerja aku, Mbak Remi. Terus saya, emang kenapa mas? Nggak, aku pingin banget tuh makan sambal Gandaria. Udah lama banget gitu. Kayaknya udah 20 tahun yang lalu aku makan sambal Gandaria. Oh, katanya gitu, nanti aku pesenin deh. Kebetulan ada saudara yang mau ke Belanda. Akhirnya dibawain Gandaria. Nggak banyak, cuma segini. Tapi rasanya udah puas aja kalau dapat segini ya. Karena ini memang bener-bener buah langka. Aku nggak tahu kalau Gandaria itu di dalam bahasa daerah kalian masing-masing itu apa. Coba ya, tulis di kolom komentar. Gandaria ini enak banget buat dibikin buat sambal. Jadi kayak bikin sama terasi gitu. Nanti Gandarianya dipotong tipis-tipis, jadi bijinya dibuang dulu. Nah, itu makannya pakai sayur asem atau makan sambal ikan asin atau dicocol sama ikan goreng. Pokoknya sambal Gandaria ini bener-bener bikin selera makan meningkat. Nah, ceritanya hari ini aku mau masak rendang 30 kilo, nggak banyak. Dan situasi sekarang di restoran itu udah mulai ramai, udah mulai normal lagi ya. Daging udah mulai banyak lagi yang diproduksi, yang dimasak setiap hari. Nasi kuning juga sekarang seperti kemarin-kemarin lagi nih, setiap 2 hari bikin nasi kuning. Jadi hari ini juga kerjaan nggak begitu banyak karena aku cuma bikin rendang dan nasi kuning. Karena kemarin hari Selasa aku udah banyak selesaiin kerjaan. Nanti juga aku akan cerita bagaimana perkembangan peraturan di Belanda. Kabarnya ya, ini ada kabar gembira ini buat kita semua yang ada di Belanda. Tanggal 25 semua peraturan berubah. Penasaran peraturannya seperti apa? Oke, semua udah naik ke atas. Sekarang tinggal masak bumbunya dulu untuk rendang. Kelapanya kemarin aku udah bikin, udah di blender, udah halus. Cuma sekarang bumbunya yang harus di blender dulu ya. Nah, sebelum aku masak rendang, aku mau masak dulu nasi kuning. Karena ini oven kombinya cuma 1, jadi harus gantian. Karena rendang itu kan 2,5 jam. Jadi aku pakai dulu buat ngukus nasi kuning. Kalau ingat ini, ingat zaman dulu ya, buat nasi. Aku ambil berasnya dulu. Gue tuh mau masak apa coba hari ini? Nih gue bawa ini bang, bawa ulekan. Karena di rumah ada 2, jadi satu gede, satu kecil. Yang itu mau bulat tuh gak enak. Terus ada Gandaria.
Harusnya mau ganti lagi juga kan? Apa? Mau ganti lagi juga kan? Ini? Iya, itu dikasih. Itu Indonesia kan? Iya. Oh, dari. Tapi bijinya udah dilepasin, udah dibuang. Nah, aku itu selalu numis serai dan daun salam serta daun pandan itu pakai mentega untuk nasi kuning ya. Biar rasanya lebih gurih. Daun pandan, daun jeruk, serainya aku masukin. Jadi jangan lupa kalau bikin nasi kuning supaya warnanya itu nggak begitu kuning yang pucet, harus pakai lemon ya. Jadi kalau untuk masak di rumahan itu yang porsinya kecil pakai lemonnya kecil. Kalau ini aku pakai 1 biji karena memang bisa sampai 7 kilo masaknya. Ini menteganya sudah cair semuanya. Sekarang aku masukin santan. Tapi nanti juga ditambahin air lagi ya. Nah ini karena udah masakan sehari-hari, jadi aku udah tahu nih takaran airnya berapa. Ini santannya aku didihin dulu. Jangan lupa ditambahin garam sama kunyit. Ini garamnya. Kunyit, gue pakai kunyit bubuk. Kenapa di sini selalu pakai kunyit bubuk? Karena kalau kunyit segar itu harganya memang sangat mahal. Jangan lupa dimasukin air citrunnya, ini citrun kalau bahasa Belandanya. Ini dibiarkan dulu sampai mendidih. Santannya udah mendidih, masukin sekarang beras. Nah, jangan lupa nih, apinya dikecilin. Aku pasti 100 aja, supaya nanti nggak gosong. Nanti setelah ini kalau udah kering santannya, aku bakal kukus selama 30 menit. Ini nasi kuningnya sekarang aku kukus ya. Daun kunyit, daun salam, ini serai halus, lembar, lawak, jinten, daun jeruknya, cengkeh juga. Nih, aku keringin dulu nih airnya, karena bawangnya itu banyak banget mengandung air di sini. Dan untuk santannya, aku selalu pakai santan yang blok seperti ini ya. Supaya nanti rendangnya itu benar-benar kering kalau pakai santan seperti ini. Dan kalau kita simpan santan ini di rumah, ini lebih awet ya. Lebih lama tahannya. Dibanding kalau kita nyimpan santan yang ada kandungan airnya. Nanti setelah ini baru aku masukin kelapa yang sudah aku blender. Nah, bicara soal corona, nanti pada tanggal 25 semua peraturan corona itu diubah ya. Kalau kemarin kita harus menjaga jarak 1,5 meter dan restoran boleh buka sampai jam 10 malam. Nanti tanggal 25 Februari semuanya berubah.
dan juga untuk masker. Kita tidak perlu lagi pakai masker kalau sekarang masuk ke restoran atau masuk ke toko. Semuanya udah bebas masker, kecuali kalau kita berada di bus ataupun kereta api. Jadi untuk sementara aku masih harus tetap menggunakan masker. Nah, sementara tadi kalau aku melihat tadi ya di jalanan dan juga di dalam kereta, walaupun itu peraturannya baru berlaku nanti pada tanggal 25, tapi udah banyak banget tuh orang yang tidak menggunakan masker dalam kereta ya. Mau negor, ada perasaan takut juga, dan takut diserang karena yang pakai masker juga bukan 1-2 gitu ya, karena banyak banget tadi yang nggak pakai masker dalam kereta. Jadi aku cuma berpikir gini dah ya, karena aku juga pernah mengalami atau pernah dapat kena corona, jadi aku cuma ngomong gini dalam hati, belum pernah ngerasain sih dapat corona gitu. Jadi semau-mau dia aja gitu, melanggar peraturan. Dan juga nanti klub-klub malam udah mulai buka lagi. Nah jadi mudah-mudahan nanti awal April, Maret gitu ya, semuanya udah kembali jalan normal seperti biasa. Amsterdam hidup lagi, karena sekarang tuh Amsterdam udah mulai rame ya, tapi belum seperti biasanya. Dan juga kan bulan Maret, April itu udah mulai musim semi, jadi cuaca juga enak dan semuanya udah berjalan normal lagi. Ini kelapanya udah masuk nih, dan nasi kuning juga udah selesai. Sambil nunggu bumbu rendangnya benar-benar kering, aku sekarang mau pindah dulu nasi kuning ya, supaya nanti kalau aku ngedinginkan rendang itu brass chiller udah kosong ya, karena banyak ini mungkin sekitar 6 bak yang harus didinginkan. Rendangnya udah pakai, ini bumbu rendangnya sebentar lagi ini benar-benar kering nih, karena sudah mulai berminyak. Bumbu-bumbu yang lain sudah aku masukin, garam, merica, dan juga kaldu bubuk udah masuk semua di sini. Tinggal nunggu kering aja. Nasi kuningnya. Jadi warnanya bagus seperti ini ya. Ini kalau dikasih citrun, perasan citrun, hasilnya akan mengkilat seperti ini. Ini daun-daunnya langsung aku buang sekarang. Ini kalau peraturan di Belanda ya, semua makanan yang mau masuk di kulkas itu harus dingin dulu. Nggak boleh makanan panas itu masuk ke dalam kulkas, karena bisa bikin makanan rusak dan menyebabkan bakteri. Kalau seandainya tiba-tiba datang kontrol, ini yang kontrol itu dari pemerintah ya, itu datangnya tuh nggak tahu waktu, kita nggak pernah tahu kapan mereka akan datang kontrol. Nah kalau ketahuan ada makanan yang suhunya masih tinggi, masih panas, masuk di dalam kulkas, itu akan ketahuan. Mereka punya alat khusus gitu. Dan dendanya itu nggak main-main. Jadi makanya itu setiap aku masak itu selalu aku dinginkan dulu ke brass chiller itu memang ada tempat khususnya. Kita nggak bisa main-main dengan peraturan pemerintah di sini ya. Apalagi masalah kebersihan. Kalau ada kotoran dari tikus di restoran itu bahaya. Jadi makanya tiap hari di sini harus dibersihkan, dan juga datang itu khusus untuk membersihin. Tiap hari dia kerja dari jam 9 sampai jam 1. Dan kita juga di sini juga diwajibkan untuk beres-beres setelah kerja. Dan aku bertanggung jawab dengan dapur aku di sini. Jadi aku dapat 3 bak ini nasi kuningnya. Sekarang aku dinginkan dulu. Oh ya, jangan lupa dikasih stiker dulu ya.
Kita di sini wajib nih pakai ini, jadi tahu kapan ini. Kayak ini harus dibikin, jadi ini harus dibuang kalau nggak habis tanggal 19 bulan 2 itu harus dibuang. 3 stiker. Nah, bumbu rendangnya juga udah matang ini, udah kering, udah berminyak. Sekarang tinggal mencampurkan dengan dagingnya. Banyak ya bumbunya ya. Daging. Sekarang dimasukkan di sini, pindahin. Ini yang terakhir nih. Ternyata 30 kilo ini cukup bumbunya nih. Aku tadi malah mikir kalau bumbunya bakal kebanyakan. Tapi setelah diaduk ternyata cukup. Jadi juga buat kalian yang punya rencana liburan ke Belanda ya, udah nggak usah ragu-ragu lagi, karena di Belanda sendiri udah dibuka turis dari lama. Dan juga nanti kalau kita makan di restoran, selama ini kan kita harus menunjukkan aplikasi yang di telepon ya, QR code. Nah nanti tanggal 25 itu sudah tidak berlaku lagi semuanya. Semua orang udah bebas keluar masuk restoran tanpa masker, tanpa menunjukkan bukti bahwa dia sudah divaksin atau belum. Karena pemerintah ini akan jadi kita sebutnya pandemi endemi. Kita harus bisa menerima. Dan ini adalah negara ketiga yang memberlakukan peraturan ini. Yang pertama itu apa bang? Negara pertama yang nggak pakai masker itu bang? Yang kedua England kan? England kedua. Yang kedua. Ya, Belanda ketiga. Cina ya. Bukan, Norway ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu. Kayak Norway deh. Jadi ini Belanda ini negara ketiga yang sudah tidak perlu lagi pakai QR code segala macam. Kayak Norway deh bang. Norway. Iya. Mungkin juga. Aku cuma tahu tentang England doang. England negara kedua. Kedua ya. Negara kedua. Karena di Boris itu kan Boris yang ngomong. Iya. England negara kedua, kita negara ketiga. Dan juga aku kemarin sempat baca ya, kalau di Indonesia per tanggal 1 April kita tidak perlu lagi karantina ya. 1 Maret 3 hari untuk yang full vaksin, termasuk booster. Dan kabarnya tanggal 1 April itu sudah tidak lagi diberlakukan karantina. Mudah-mudahan ya. Nah, ini sebenarnya kabar baik untuk kita yang hidup di luar negeri gitu ya, yang ingin pulang ke Indonesia. Nah jadi kan kalau selama ini pakai karantina 7 hari, biayanya sampai 9 juta, waktunya lagi itu kurang efisien buat kita. Karena ekstra waktu dan ekstra biaya yang harus kita keluarkan. Nah mudah-mudahan nanti bulan Agustus itu udah benar-benar seperti ngikuti negara-negara lain itu Indonesia ya. Kita doain aja, mudah-mudahan nanti Agustus aku bisa mudik di Indonesia. Nih rendangnya, semuanya udah disusun di sini, tinggal lagi dibakar supaya nanti gampang ngebersihinnya. Dapur udah beres, rendang tinggal 45 menit lagi. Nasi kuning udah dingin, dipindahin. Sekarang waktunya kita masak yang enak-enak. Ini aku lagi ngambil cabai rawit dalam freezer. Cabai rawitnya buat sambal. Ini harus dikasih air dulu supaya nggak beku lagi. Tomat, bawang,
cabai merahnya di sini. Dan ini gandarianya nih. Ini udah dibuang bijinya. Jadi walaupun sedikit, ini berharga banget nih buat kita yang jauh dari tanah air. Jangankan yang di Belanda ya, di Indonesia ini jarang-jarang yang dapatin buah gandaria ini. Nah, ini direndam dulu, sekalian dicuci semuanya. Ini lawannya nanti aku punya kemangi. Kemanginya aku udah sisihin. Aku mau bikin tempe juga. Terus makannya pakai apa lagi ya? Tempe, kemangi, ayam goreng kali ya. Ini aku rendam dulu ya, kondisi. Nasinya juga harus direndam dulu. Ini aku nggak tahu nih jenis ikan asinnya apa, tapi bau banget nih. Dibela-belain bawa dari rumah. Sekarang tempenya dipotong tipis-tipis. Asli ya, kayak datang ya, bukan yang freezer ya. Ik ben echt stout, jongen, echt waar. Freezer ya. Happy Valentine Day. Aku mau kasih tahu dulu nih. Ini ada yang nakal ini soalnya. Tangan dulu. Ini ada yang nakal. Dia Halo. diam-diam. Durian di Belanda ini. Mana nggak pernah lihat durian di Belanda ya? Kurang bau sih. Karena dari udaranya, udara Belanda kan dingin, jadi nggak bau. Biasanya Kan kalau dimakan enak. itu ada yang nakal ya. Dia diam-diam pesen durian dan. Gila bener. Mau rokok? Mau pesenin? Jangan awas lo. Gue bacok lo. Kok nggak bau ya? Coba kita buka. Ini pernah kali palsu kali ya. Gue nggak tahu, coba. Sini, gue penasaran juga. Biasanya kan durian itu kan kalau kebuka sini tuh pasti dia jangan pakai bisa nih. Gue juga penasaran. Masih mentah itu. Kayak crispy ya. Orang sama sekali nggak ada bau-baunya. Aduh. Direkam, Pak. Sama sekali nggak ada bau-baunya. Matang dulu aja ya. Matangnya gimana matangnya durian? Kalau kata dimasak. Mungkin apa gitu. Nggak bisa, ini durian mentah ini. Iya. Wah, mentah. Nggak ada bau-baunya sama sekali. Cari. Nih masih mentah ini. Tuh, lihat. Tuh. Aduh, udah deh, udah. Keras tuh. Ya, Nggak ada rasanya. udah nggak bisa dimakan itu. Bukannya jual durian kok durian mentah dijual? Ya kalau kayak gini kita buka aja ya. Ya terus buat apa nih? Hah? Buat apa? Zong itu dapat zong ternyata. Ini tempenya udah dipotong tipis-tipis ya. Tinggal nanti aku kasih bumbu, kasih tepungnya tepung biasa sama tepung maizena sebagai campurannya supaya hasilnya tuh lebih garing lagi. Dikasih merica, ketumbar, sama bawang putih dan garam atau kaldu. Udah deh, langsung makan siang. Iya, kok nggak ada bau? Tapi rasanya manis ya. Kan gue buka nih. Kok enak ya? Kok nggak ada bau ya tapi ya? Aneh. Kalau kayak gini, kok enak tuh nih? Ini tepung biasa nih. Tepung maizena. Kalau ada tepung beras di rumah, lebih baik pakai tepung beras. Tambahin ketumbar supaya rasanya lebih enak. Putih bubuk.
Merica. Ini kalau merica harus pakai sendok nih, kalau enggak pedesan dah. Ini pakai micin juga enak loh sebenarnya. Busuk. Buset, busuk, man. Tuyul, man. Ya. Kok duriannya kayak gitu? Rumah. Ya. Itu durian apaan itu? Nah, ini ditambahin air. Ada yang masih sibuk sama durian, guys. Abaikan. Jadi nggak usah pakai telur ya kalau bikin tepungnya, karena kalau pakai telur nanti akan melempem, nggak garing. Ini kalau mau ditambahin kunyit bubuk boleh, mau ditambahin bawang goreng, daun bawang juga boleh. Oh, Gandaria yang jatuh. Gandaria jauh-jauh udah ke Belanda, rusak lagi sama durian, sama timpo. Tuh, lihat tuh. Ah, itu cakep itu. Tapi kenapa dalamnya beku ya? Oh. Jadi begini. Udah, ini diabaikan, ini yang belakang ya. Jangan lihat belakang, ini lihat bumbunya lagi nih. Tepung ini nih. Lihat ini aja nih. Lihat tepung. Jangan lihat ini. Jangan lihat itu. Nanti kepingin loh. Orang ini pada ketawa nonton ini nih, bener loh. Kok masak bikin durian kayak gitu-gitu banget sih? Ini banyak yang like ya. Harus. Udah lihat kesini aja ya, jangan lihat kesana ya. Kasian, duriannya busuk, terus di luarnya nggak ada bau-baunya. Nah, ini bentuk tepungnya udah jadi. Nah, tadi aku mau masak apa ya? Oh ya, bikin sambalnya, terus ya goreng ikan asin, sama goreng tempe, kemangi, udah. Sama ayam goreng deh. Ayam gorengnya udah ada. Karena nanti kalau yang ngeliat ayam goreng, pengen resep ayam gorengnya gimana, itu ada di vlog aku sebelumnya ya. Jadi tinggal lihat ke atas ke bawah gitu. Semua yang aku masak itu sudah ada resepnya. Ini tempenya tinggal dicemplungin. Ini hasilnya dengan kosong semua. Ini kita goreng ya. Ah, ini lupa bawang putihnya ini. Oke, ini ada gula merah, ini terasi, dan ini yang tadi yang sudah digoreng. Nah, aku uleknya dikit-dikit dulu, karena ini batu ulekannya nggak gede. Aku langsung terasinya. Ini bikin vlog yang terniat ya, sampai rela bawa batu ulekan dari rumah. Ini sekarang Gandarianya aku potong-potong. Tuh, hemat-hemat ini. Nah, terus Gandarianya di becek-becek dikit ya, tapi jangan sampai hancur. Sayang, ini dikit soalnya. Ini uleknya penuh perjuangan banget nih, karena batu uleknya kecil. Dia tadi dikit. Kan cicip dulu dikit. Wih. Iya, enak banget sih sumpah. Mau bikin durian. Kali ini, ayo makan kita. Tunggu gue masalahin dulu. Oh iya. Itu. Nah, ini sambal terasinya. Tuh. Dan ini
daun kemangi, ayam goreng, tempe goreng, ikan asin. Mantap man. Tuh, aku sekarang makan dulu deh. Ini sambalnya. Ini mesti banyak-banyak makan sambal Gandaria-nya. Soalnya kan setahun sekali jarak. Aduh bang, ini 20 tahun yang lalu gue makan sambal Gandaria bang. Pakai kemangi, pakai tempe. Tempenya harus 2. Pakai ikan asin, sama ayam goreng. Wah, gimana ini? Tempe. Iya. Tempe masih 2 nih. Iya. Ikan asin 1 aja. Ikan asin 1 aja. Darting. Agak lah, darting itu udah gue cuci. Udah ada umur. Nah, ini baru mantap. Lumayan banyak, 1 sendok penuh aja. Bang, lu makan sambal Gandaria terakhir kapan? Hah? Makan sambal Gandaria kapan terakhirnya? Wih, berapa tahun udah lama. Aku tuh sebenarnya ya nanti pulang kerja 6:30 ada undangan makan di Chinese restaurant. Tapi karena udah lama banget nih nggak makan sambal Gandaria, dan apalagi ini kan nggak juga setahun sekali makannya, udah akhirnya aku makan lagi, nanti malam makan lagi. Besok diet ya. Oke, pakai kemangi, baca bismillah dulu. Enak banget. Rasanya tuh asam-asam seger. Wah. Saya nggak ada Ayu ya. Tapi nanti Ayu, oh nih Ayu libur hari ini. Akhirnya mantep. Aku duduk dulu lah. Aku sebenarnya pengen nambah, tapi karena nanti 6:30 ada undangan makan lagi, terpaksa makannya segini aja. Dengan berat hati, aku mau bilang terima kasih yang sudah nonton vlog kali ini. Kita jumpa lagi di vlog Reza Indomaret berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya ya. Aku ngabisin makan dulu. Nah, ini beres-beres. Dari situ aku cabut ke restoran. Ya, karena di restoran tempat aku diundang itu dekat dari sini sekitar 10-15 menit ya. Makasih ya. Be happy for this moment. Welcome to the family as I am.